Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengantar hukum 1. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang hukum? Pengertian dari hukum sendiri yaitu, menurut Friedrich, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Van Kant, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Nah, gimana? Sudah tahu kan mengenai pengertian hukum sendiri? Apa sih unsur-unsur hukum itu? Unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Jadi ciri-ciri hukum itu terdiri dari 2. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Selanjutnya, perintah dan atau larangan tersebut harus patut ditaati. Selanjutnya, apa sih tujuan dari hukum? Yang pertama ada mencapai keadilan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kedamaian, yang keempat ketertiban, yang kelima kesejahteraan, yang keenam kemakmuran. Apa sih sumber hukum itu? Berhukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Ada 2 segi sumber hukum. 1. Sumber hukum dari segi material, yaitu dapat ditinjau dari segi atau berbagai sudut, misalkan dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat. Kedua, sumber hukum dari segi formal, antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapatan sarjana hukum. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Apa sih unsur-unsur yang ada pada kodifikasi hukum? Unsur-unsur kodifikasi terdiri dari jenis-jenis hukum tertentu, sistematis, dan lengkap. Tujuan dari kodifikasi hukum apa sih? Tujuan dari kodifikasi hukum ada 3. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, penyederhanaan hukum. Dan yang ketiga, ada kesatuan hukum. Pengertian norma adalah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, di mana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan. Oleh karena itu, norma adalah salah satu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Jenis-jenis norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia, dan norma hukum berasal dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Ada juga fungsi norma, yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, membantu mencapai ketujuan bersama masyarakat. Yang keempat, memberi pedoman dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Nah teman-teman, gimana? Sudah paham kan mengenai isi dari materi pengantar hukum 1? Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching and see you.